Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas CGP saya, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Saya Nurul Hikmah Istikharoh SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah Istikharoh SPD, CGP Angkatan 11. Kemudian ada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Septi Pertiwi SPD, dan Bapak Fasilitator, Bapak Sutanto SPD. Koneksi antar materi, modul 1.1, Filosofi Pemikiran KHD. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Modul 1.4, Budaya Positif. Tujuan akhir modul 1 yaitu memahami filosofi pendidikan KHD, menjiwai nilai dan peran guru, menyusun visi dengan inquiry apresiatif, membangun budaya positif, dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian, menjadi generasi yang cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat serta memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, refleksi modul budaya positif. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan siswa. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Yang ketiga, posisi kontrol, yaitu ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Yang keempat, sebagai pemantau.
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan, power. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan disiplin melalui pemberian hukuman atau sanksi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya dan memberikan reward atau hadiah di sekolah untuk memberikan motivasi dalam mengerjakan sesuatu atau mematuhi peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dengan melakukan disiplin positif, yaitu teori kontrol, untuk menumbuhkan motivasi internal dan melakukan restitusi, anak akan menyadari kesalahan yang diperbuat tanpa harus memberikan hukuman dan lebih kepada mencari solusi dalam menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bukan hanya sekedar memberitahu dan menasihati perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, akan tetapi dengan terus memberikan keteladanan dan pembiasaan secara kontinu. Kemudian mengganti tata tertib kelas dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian menerapkan posisi kontrol menjadi manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Dalam menghadapi permasalahan pelanggaran di sekolah, kita dapat memberikan solusi dengan terlebih dahulu menganalisis 5 kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah?
Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika saya berhalangan hadir kemudian digantikan dengan rekan saya dan beliau menghukum siswa berdiri di depan sambil angkat kaki karena tidak mengerjakan PR. Kemudian setelah masuk kelas, saya langsung menyuruh mereka untuk duduk kembali dan melanjutkan pembelajaran. Pada waktu saya belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Perasaan ketika itu adalah merasa kaget dengan menerapkan hukuman yang masih menggunakan fisik dan verbal. Hal yang sudah baik adalah ketika saya menyuruh kembali duduk. Hal yang perlu diperbaiki adalah pada waktu itu adalah saya hanya menasihati siswanya saja dan belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaannya adalah lebih mengedepankan emosional dan ingin cepat-cepat anak merasa bersalah dan jera tidak mengulanginya lagi. Tanpa berpikir panjang efek dari menghukum tersebut. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang akan saya pakai adalah posisi manajer. Perasaannya adalah dengan melakukan segitiga restitusi merasa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan berbeda dengan sebelumnya. Selain itu, anak merasa senang karena tidak diberikan hukuman, lebih mencari solusi dan cara memperbaikinya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.